Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, perkenalkan nama Bapak Izzi Hoiril Ibad. Bisa anak-anak panggil Bapak Hoir. Oke, kalau Bapak bilang selamat pagi, anak-anak jawabnya pagi, pagi, pagi. Kalau Bapak bilang selamat pagi, selamat pagi, pagi, pagi. Semangat untuk belajar. Nah, baik. Selamat pagi, 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 pagi. Selamat pagi, selamat pagi, pagi, pagi. Semangat untuk belajar. Nah, baik, sebelum memasuki pelajaran, Bapak ingin menjelaskan CP, yaitu capaian pembelajaran. Nah, untuk CP capaian pembelajaran kali ini, pada akhir fase B, peserta didik dapat mengukur panjang benda menggunakan satuan baku. Mereka dapat menentukan hubungan antar satuan baku panjang dari sentimeter sampai meter. Nah, yang kedua Bapak akan menjelaskan yaitu TP, tujuan pembelajaran. Peserta didik yang untuk TP yang pertama, peserta didik dapat mengenal pengukuran satuan baku. Nah, yang kedua, peserta didik dapat mengukur panjang benda. Nah, untuk yang ketiga, Bapak akan menjelaskan ATP, yaitu alur tujuan pembelajaran. Nah, untuk ATP yang pertama, peserta didik dapat memahami pengukuran satuan baku. Peserta didik mengetahui alat ukur yang cocok pada suatu benda. Nah, untuk ATP yang kedua, peserta didik dapat mempraktekkan pengukuran satuan baku dan peserta didik dapat mengerjakan PR yang diberikan oleh guru. Kita memasuki materi pembelajaran kali ini. Sebelumnya Bapak mau nanya nih, kira-kira ada yang tahu nggak materi kali ini apa? Kita akan belajar apa nih? Nah, pengukuran panjang benda melalui pengukuran satuan baku. Nah, apa sih Bapak pengukuran satuan baku? Pengukuran satuan baku adalah satuan yang telah diakui secara internasional. Misalnya nih, meteran dan penggaris dan meteran. Nah, penggaris biasanya untuk mengukur benda yang agak pendek, maksudnya tidak terlalu panjang. Nah, sedangkan meteran untuk mengukur panjang benda yang agak panjang. Nah, bagaimana sih Bapak untuk mengukur pakai penggaris? Nah, untuk mengukur pakai penggaris, coba kalian perhatikan gambar di samping. Nah, coba kita hitung bersama-sama ya. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, berarti panjang pensil yang di atasnya itu berukuran 11 cm. Nah, apakah sampai sini kalian ada yang tidak paham untuk mengukur pakai penggaris? Nah, kalau sudah paham semua, berarti kita
akan belajar bagaimana sih Bapak mengukur pakai meteran. Nah, untuk pengukuran menggunakan meteran, ada 3 jenis nih meteran. Nah, yang pertama itu biasanya untuk mengukur kain. Biasanya ada di penjahit atau ibunya kalian pintar menjahit di rumahnya. Nah, untuk yang kedua, pengukuran biasanya diukur untuk mengukur tanah. Nah, untuk yang ketiga ini biasanya dipakai eh, oleh tukang bangunan. Nah, untuk bagaimana sih Bapak cara mengukurnya pakai meteran nih? Bapak ada sedikit cara nih untuk mengukur. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Nah, itu kan ada kayu nih yang panjangnya 27 cm. Nah, bagaimana cara mengetahuinya, Bapak? Itu kan di bawahnya ada meteran. Nah, kita hitung sama-sama ya, biar kalian paham. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti sudah 10 cm. Nah, kita lanjutkan hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti sudah, kan itu ada merah tuh 20. Nah, berarti sudah 20 cm. Nah, kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti semua panjang kayu itu 27 cm. Nah, baik. Anak-anak silahkan kerjakan LKBD yang Bapak bagikan. Apa sih Bapak LKBD? LKBD lembar kerja peserta didik. Nah, itu cuma ada 3 soal tuh. Silahkan kalian kerjakan ya. Baik, karena kalian sudah mengerjakan LKBD, Bapak rasa kalian paham semua ya. Oh ya, mungkin ada pertanyaan nih. Baik cara mengukurnya, ada kesulitan untuk mengukur pakai meteran atau penggaris. Nah, karena tidak ada, Bapak akan akhiri. Sebelum diakhiri, kita baca doa bersama dulu ya. Baik, untuk ketua kelas silahkan dipimpin membaca doa bersama. Nah, alhamdulillah. Baik, Bapak akhiri pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.